Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok A3 akan melaksanakan praktek coaching dengan pembagian peran coach Ibu Siti Faisah Tina Amalia atau Ibu Tina dengan coach Ibu Septiana Cahyasari. Observer 1, saya sendiri, Heri Purnomo. Observer 2, Ibu Elin Marlina. Baiklah, sebelumnya saya sebagai observer 1 ingin memberikan pertanyaan kepada Coach. Apa kabar Ibu Tina? Sehat? Baik, alhamdulillah Pak Heri, kabarnya saya sehat. Pak Heri gimana kabar? Alhamdulillah, saya juga. Syukurlah. Jumpa malam hari ini. Apa tujuan Ibu Tina mengadakan coaching pada malam hari ini, Bu? Iya, tujuan saya melakukan coaching ini untuk mengantarkan coach saya untuk menemukanali permasalahannya, untuk kemudian dapat mencari solusi atas permasalahannya tersebut, Pak Eri. Oh, bagus sekali. Berikutnya, Bu Tina, saya akan menanyakan kembali kompetensi coaching apa yang akan Ibu lakukan pada kegiatan coaching ini. Iya, kompetensi yang akan saya lakukan pada kegiatan coaching kali ini sebagai coach yaitu yang pertama saya berusaha untuk present atau hadir penuh secara penuh. Saya akan berusaha untuk konsentrasi nanti mencurahkan perhatian saya untuk coach saya. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Saya akan memaksimalkan sekali keterampilan mendengarkan aktif yang saya punyai untuk coach saya. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan berbobot yang bisa membangkitkan potensi dari coach saya sehingga coach saya dapat menemukan masalahnya sendiri. Gitu Pak Eri. Luar biasa. Terus selanjutnya ini kan tadi kompetensi, terus pastinya sebagai coach punya indikator pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam diskusi kali ini. Iya, dalam kegiatan coaching ini saya ingin berhasil membuat coach saya menemukanali permasalahannya, kemudian juga bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Oke, harapan kami sebagai observer adalah semoga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Coach bisa menemukan masalahnya sekaligus solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dalam kegiatan coaching kali ini dapat diambil manfaatnya bagi kita semua. Iya. Berikutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada coach dan coach untuk melakukan coaching. Oke, terima kasih Pak Heri. Oke, Assalamualaikum Bu Septi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu. Iya, Bu Septi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Bu Tina gimana Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Septi. Syukurlah kalau Bu sehat. Nah, terima kasih ya Bu Septi sudah hadir dan mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya di malam hari ini. Nah, ngomong-ngomong, kita mau bahas apa nih Bu malam ini? Iya Bu, dari kemarin sih ini ya, saya lagi ada sesuatu yang dipikirin, pengen nyari temen ngobrol. Kayaknya Bu Tina pas banget nih. Hai. Kayak keibuan gitu loh. Aduh, Saya nyari-nyari orang yang pas Sanjung. nih buat coaching nih.
pas banget pokoknya, dilalah yang waktunya pas Bu Tina bisa memberikan waktu banyak buat saya. Terima kasih juga. Jadi gini Bu, saya itu semenjak ikut dapat materi dari guru penggerak ini, semuanya saya curahkan untuk pembelajaran di kelas biar bervariasi, kemudian pokoknya sesuatu yang beda gitu dari yang biasanya. Tapi kok ini ya Bu, ada loh satu anak yang bikin pikiran itu Bu. Jadi ada anak di tengah-tengah pelajaran itu ngantuk Bu. Gimana ya Bu? Kadang kalau di tengah-tengah itu dia nguap, kadang ngantuk gitu, sampai sesekali itu kepalanya disandaran ke meja Bu. Gimana coba Bu? Luar biasa Bu Septi, sudah bisa memaksimalkan kemampuan Bu Septi, keterampilan yang Bu Septi sudah dapatkan dari program guru penggerak ini. Ngomong-ngomong, yang mengantuk itu satu atau beberapa Ibu? Satu Bu. Oh, jadi anaknya itu aja sih. Ngantuk, tiap pelajaran ngantuk gitu Bu. Nah, terus tujuan Bu Septi yang ingin didapat dari percakapan kita malam ini apa? Ya, saya pengen cari solusi Bu untuk menangani anak yang ngantuk di kelas ini Bu. Karena apa ya, dari satu kelas itu kan 32 anak, yang lain bersemangat Bu. Dari awal, di tengah, sampai akhir pembelajaran itu semangat. Kok ada satu yang ngantuk gitu Bu. Nah itu pengen banget cari. Aduh, penasaran banget nih gimana, ada apa, aku pengen cari solusinya gitu loh Bu. Kalau dari apa yang disampaikan Bu Septi tadi, begitu banyaknya anak yang bersemangat, hampir satu kelas dan hanya satu anak yang bermasalah. Nah, bisa nggak Bu Septi ceritakan lebih detail kondisi Bu Septi sekarang saat ini? Jadi kok bisa satu anak itu yang mengatur? Berarti kan bukan salah dari Bu Septi, berarti kan pembelajaran Bu Septi kan itu kan kalau lebih menarik lah kalau saya bilang, karena yang mengatur hanya satu. Bisa nggak Bu Septi ceritakan kondisi yang lebih lanjut? Ya, kalau menurut saya sih, saya udah all out banget ya dalam pembelajaran. Saya udah persiapkan dengan benar. Maksudnya kalau mau ngajar, saya udah prepare apa yang akan diajarkan, medianya, RPP sampai LKPD sampai tayangan apapun udah saya persiapkan. Nah, sayangnya itu ada satu anak yang di tengah-tengah pembelajaran itu nguap-nguap, kemudian ngantuk sampai kadang tertidur Bu. Nah, yang lain bersemangat-semangat, satu anak tertidur. Satu lagi yang bikin sayang adalah dia itu kalau menurut saya di akademiknya itu pinter Bu, bagus nilainya, tapi gara-gara ya akhir-akhir ini gara-gara dia sering ngantuk terus nilainya jadi turun. Kan sayang banget ya Bu. Aduh itu Jan. Oke Bu Septi, berarti kalau terdapat anak yang sedang mengantuk, tindakan Bu Septi apa Bu? Apa yang Bu Septi lakukan terhadap anak tersebut? Kalau saat itu juga ya? Iya. Kalau saat itu biasa sih kalau ada anak ngantuk mesti tak suruh berdiri, terus suruh keluarnya bukan meninggalkan kelas tapi suruh cuci muka biar fresh lagi. Nah kalau udah cuci muka mungkin keluar ke kamar mandi, kan lihat pemandangan mungkin juga ya, terus masuk kelas udah fresh lagi. Itu saat itu Bu. Tapi apa ya, ini sih efektif pada saat itu. Jadi berlanjut lagi kalau udah lama lagi tuh udah ngantuk lagi. Pokoknya nggak fokus gitu ya. Loh, kayak nggak semangat gitu kan. Iya. Duh, jangan gemes gitu loh Bu. Iya. Nah, situasi ideal apa yang Bu Septi harapkan? Pengennya ya kalau pelajaran saya ya nggak ada yang ngantuk Bu. Saya itu terkenalnya gini Bu, kalau ada yang rame, oh ada tepuk,
oh itu kelasnya Bu Pepi gitu. Berarti kelas yang Oh ada yang nyanyi itu Iya. kok kelasnya Bu Pepi. Kok maksudnya sampai ada anak yang ngantuk kan kayaknya aduh Iya. finalis banget ya Bu. Mhm. Jadi pengennya pembelajaran lancar, anak-anak senang riang, nggak ada yang ngantuk gitu Bu. Iya. Harapan saya seperti itu. Berarti kelas Bu Septi kan sangat interaktif ya Bu. Mau sampai seperti itu kan berarti tidak dalam kondisi yang ideal. Nah, kalau dari di skala nih, sekarang menurut Bu Septi, di mana posisi Bu Septi dalam pencapaian tujuan Bu Septi itu? Di skala Kalau 10. mencapai tujuan skalanya kayaknya masih 5 deh Bu. masih 5 ya. Jauh ya Bu. Jauh. Masih rendah banget sih. Bu Septi tentunya mengharapkan skala berapa? Maksimal mungkin dong ya. Kalau bisa 10 Bu. 10 ya. Gak pengen terduakan. Nah, oke, sepakat nih. Sekarang kalau ingin mencapai ke 10 itu, sejauh ini langkah apa saja yang udah Ibu Septi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oh, oke. Yang sudah saya lakukan pertama itu saya menanyakan ke guru lain Bu. Mhm. Saya penasaran ya, ini anak ngantuk pas pelajaran saya atau pelajaran yang lain juga. Kepo kan saya. Iya. Saya ngobrol-ngobrol lah sama guru lain gitu. Ternyata dari hasil obrolan itu ternyata nggak cuma pelajaran saya Bu, pelajaran di guru lain juga ngantuk Iya, iya. juga. Nah itu yang udah yang saya lakukan. Kemudian setelah saya tanya-tanya ke guru lain, saya juga kepo nih tanya sama wali kelasnya. Siapa tahu kan gitu. Wali kelasnya saya langsung tanya kan, ini anak ini kok kalau pelajaran ngantuk gitu. Ternyata dari pembicaraan itu didapatkan informasi kalau wali kelas kan lebih intens ya, obrolannya mungkin sama anak juga kondisi keluarganya mungkin juga tahu. Ternyata wali kelasnya itu bilang kalau ibunya itu sedang sakit gitu Bu. Saya juga kurang paham ya, maksudnya sakit apa, dia menjaga ibunya sampai larut malam atau gimana. Nah ini masih sebatas itu sih yang baru saya lakukan Bu. Oke, iya. Bu Septi menanyakan pada guru lain, terus kemudian menanyakan ke wali kelas. Nah, sekarang rencana yang lebih lanjut Bu Septi itu apa lagi Bu? Selain melakukan langkah-langkah tersebut tadi, ada lagi nggak rencana yang ingin Bu Septi lakukan? Ada Bu, rencana yang pengen saya lakukan itu melakukan restitusi Bu. Ilmunya saya terapkan juga nih Bu di sini. Keren. Saya bikin restitusi, kemudian pertama saya izin dulu ke wali kelasnya. Ya udah sebelumnya kan udah ada obrolan juga. Saya mau lanjut lagi izin ke wali kelasnya, mau mengadakan restitusi ke anak ini Bu. Itu rencana saya Bu. Wah, keren sekali. Restitusi seperti apa yang Bu Septi mau lakukan nih? Restitusinya yang sebenarnya kemarin udah praktek ya Bu. Ini mau saya terapkan lagi. Yang pertama saya kan panggil anaknya dulu, kemudian cari suasana yang tenang, dibikin obrolannya nyaman dulu. Saya menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian setelah itu dari situ berlanjut ke validasi tindakan yang salah. Saya tanya-tanyain gitu Bu, validasi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan gitu Bu. Jadi ya sesuai alur dari seketika restitusi saya kembangkan di sini, saya terapkan pada anak tersebut. Nah, gitu Bu. Luar biasa Bu Septi, sudah ada tindakan untuk merestitusi terhadap si anak. Kemudian selain restitusi ada lagi nggak rencana yang lain yang bisa Bu Septi lakukan? Mungkin ini ya, saya mau ini deh. Home visit Bu, mau tahu aja, saya pengen mengunjungi anak tersebut ke rumahnya Bu. Ya, terus setelah yang home visit, tujuan Bu Septi untuk melakukan home visit itu untuk apa Bu Septi? Karena tadi kan baru dapat informasi dari wali kelas, kemudian nantinya sebelum ke home visit saya juga tanya-tanya ke anaknya. Tapi kan ini baru dari satu sisi ya, saya pengennya
kalau informasi itu dari berbagai sisi, dari Iya. sisi anaknya seperti ini, nanti kita tanya ke keluarganya, apakah betul kondisinya seperti ini. Terus kalau misalnya datang langsung, saya juga bisa lihat kondisinya ya, kondisi rumahnya atau terus ibunya itu seperti apa, di rumahnya itu ada siapa saja. Mungkin dari situ nanti bisa dicari solusinya, Bu. Jadi biar anak itu nanti biar mendapatkan solusi agar tidak mengganggu pelajarannya di sekolah, gitu Bu. Oke, Bu Septi. Berarti ketika Bu Septi melakukan home visit, berarti melakukan komunikasi kepada keluarga ya. Iya. Ya, cross check gitu ya. Oke, luar biasa. Terus kemudian dari rencana yang tadi, yang 2 tadi ya, kalau saya simpulkan itu kan Bu Septi tadi yang rencana pertama itu kan melakukan restitusi, yang kedua itu kan Bu Septi melakukan home visit. Nah, dari rencana tersebut yang menjadi prioritas utama itu apa, Bu? Restitusi. Restitusi Nah, dulu. itu yang mau saya langsung terapkan, restitusi dulu sih Bu. Ya, nah, siapa yang membantu Bu Septi melakukan restitusi? Kalau restitusi itu yang jelas satu wali kelas, kemudian ada juga guru BK itu yang nantinya saya libatkan untuk membantu saya Bu. Dengan cara apa mereka membantu Bu Pepi? Kalau wali kelas tadi saya korek-korek lagi sih informasinya. Jadi saya minta bantuan wali kelas untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang profil si anak tersebut dan keluarganya. Kemudian kalau guru BK itu saya tanya juga apakah anak ini pernah ada kasus sebelum ini gitu, karena kan pembelajarannya menurun ya Bu. Saya tanya juga kan informasi dari guru BK. Selain itu juga guru BK bisa memfasilitasi kegiatan saya untuk restitusi Bu. Itu rencananya yang sudah matang. Nah, berarti kesimpulannya apa ini? Berarti kan Bu Septi sudah menemukan solusi dong, sudah menemukan permasalahan dari anak tersebut, kemudian juga sudah menemukan rencana tindakan tersebut. Nah, apa yang Bu Septi dapat dari percakapan kita? Ya, alhamdulillah dari percakapan ini sudah terurai ya Bu. Tadi yang jadi pikiran saya ternyata bisa menemukan dari akar permasalahannya itu rencana-rencana yang menjadikan solusi untuk mengatasi permasalahan saya tadi Bu. Oke, iya. Nah, berarti kan Bu Septi sudah mendapatkan solusinya ya. Yang pertama ya, Bu. Di restitusi, yang kedua tadi home visit. Nah, kapan rencana tersebut akan segera dilakukan? Segera mungkin Bu. Ini hari Sabtu ya, berarti hari Senin Bu. Hari Senin saya sih udah WhatsAppan sama wali kelas nih, udah minta izin langkahnya tadi. Hari Senin saya mau eksekusi anaknya Bu. Sip. Langsung Bu. Luar biasa Bu Septi. Nah, Bu Septi, dari tadi saya itu hanya mengantarkan sedikit, tapi Bu Septi luar biasa sudah begitu bercerita tentang permasalahan Bu Septi. Terus kemudian Bu Septi juga sudah langsung menemukan solusinya, dan ini luar biasa. Saya tunggu deh Bu Septi, rencana Bu Septi yang akan Ibu Septi lakukan. Kemudian saya tunggu kabar baiknya. Kita bisa bertemu lagi pada saat mungkin setelah Bu Septi melakukan tindakan-tindakan atau rencana yang sudah Ibu Septi tadi rencanakan, begitu ya. Kita ketemu lagi kapan ya Bu Septi? Saya pengen dengar cerita baru dari Bu Septi, progresnya apa. Seminggu lagi kita bisa nggak ya? Kayaknya minggu depan udah ini sih Bu, ada cerita lagi nanti. Ada cerita lagi bisa ya? diagendakan lagi ya Bu ya. Kita agendanya 1 minggu lagi. Pokoknya saya minta Bu Tina itu kosongin jadwal. Saya mau curhat lagi ini nanti pencapaian saya ini sampai mana. Pokoknya Bu Tina harus ngikutin terus
gitu ya Bu. Terima kasih. Saya juga minta waktunya ya, Bu. Siap. Oke, gimana perasaan Bu Septi kali ini setelah kita melakukan coaching? Alhamdulillah, saya plong Bu, senang deh karena syukurlah. saya bisa mengeluarkan apa yang saya pikirkan mengganjal di sini. Saya sudah bercerita ke Bu Tina juga ngerespon dengan baik. Saya senang Bu. Kemudian setelah itu saya juga dapat solusi lagi. Jadi apa ya, mengurangi ini beban Bu, beban yang ada di kepala. Alhamdulillah, pokoknya terima kasih Bu Tina, Sama-sama Bu Pepi. Bu Pepi juga sudah luar biasa. Dari obrolan kita kali ini tuh banyak sekali yang bisa menginspirasi saya juga. Bu Septi langsung bisa mengenali permasalahan dan bisa langsung menyelesaikan dan mencari solusinya. Oke, Bu Septi, saya tunggu ya kabar baiknya. Nanti kita ngobrol lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya atas kegiatan coaching kita malam ini. Semoga kegiatan kita kali ini, perbincangan kali ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Septi. Sampai minggu depan atau sampai waktu yang kita sepakati ya. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa sekali untuk Bu Tina dan Bu Septi yang sudah menyelesaikan praktik coaching hari ini, dan sampai kita itu terhanyut semua pada ceritanya Bu Septi ya tadi. Terima kasih banyak kita atas praktik coachingnya dari Bu Tina dan Bu Pepi, bagus. Di sini saya melihat bahwa pada proses coaching kali ini saya sangat menikmati prosesnya, dan saya rasa kayak Pak Heri juga sama ya Pak Heri ya, terkait dengan Bu Tina sebagai coach itu sudah sangat luar biasa, di mana Bu Tina itu sudah berhasil membangun sebuah suasana yang menyenangkan, nyaman ya, terbuka, sehingga Bu Septi itu dengan leluasa bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa mengeluarkan masalahnya, dan dalam pencarian solusi Bu Tina juga sangat bagus tadi dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Bu Septi, dan utamanya adalah keterampilan Bu Tina untuk menggali informasi serta keterampilan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot pada Bu Septi hingga Bu Septi dapat menemukan solusinya yang luar biasa. Kemudian selain itu juga Bu Tina sangat mendengarkan aktif ya. Dan untuk Bu Septi sendiri ini luar biasa. Menceritakannya itu saya sampai terbawa oleh suasana di kelasnya Bu Pepi yang mana lagi mengajar dengan penuh antusiasme, tapi ada satu yang mengantuk gitu tadi. Jadi sangat luar biasa Bu Septi dalam menceritakannya dengan gaya keluasannya. Kayaknya kalau saya jadi muridnya Bu Septi, sangat senang loh Bu Septi, sangat menikmati pembelajarannya gitu. Dalam kelas itu sangat menyenangkan begitu. Nah, luar biasa pokoknya, nggak ada lawan nih Bu Tina sama Bu Septi dalam praktek coaching kali ini. Luar biasa Bu. Nah, begini Bu Tina sama Bu Septi, setelah melaksanakan pengamatan, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan nih, utamanya kepada coach kita yang sangat luar biasa dan juga cantik jelita. Menurut Bu Tina nih, apa sih indikator keberhasilan coaching hari ini? Oke, terima kasih Bu Elin. Bu Elin tuh paling bisa kalau menyanjung, memuji orang lain, semuanya bisa melayang. Terima kasih apresiasi ya Bu Eli. Terima kasih mengamati kami berdua, mengamati begitu detail sekali pengamatinya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Elin. Indikator keberhasilan coaching saya hari ini ya bahwa coach Bu Septi itu sudah langsung menemukan permasalahannya. Nah,
dimana permasalahan yang dihadapinya itu kan anak yang selalu mengantuk di kelas ya, dan Bu Septi itu langsung bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut, dimana solusi yang dari Bu Septi itu lakukan yaitu yang pertama mengadakan restitusi. Jadi melakukan restitusi terhadap si anak, terus kemudian juga Bu Septi buat solusi adalah melakukan home visit, melakukan komunikasi ke keluarga si anak, mengapa dan mencari tahu ya, serta membantu permasalahannya agar anak itu tidak selalu mengantuk di kelas gitu, Bu Elin. Iya, luar biasa Bu Tina, detail juga dalam menyampaikan indikator keberhasilan, dan ini juga sesuai dengan apa yang saya amati, bahwa Koci di sini dalam proses coaching berhasil menemukan solusinya hingga Koci merasa lega ya, plong bahwa masalah yang dihadapinya di kelas besok hari Senin itu akan terselesaikan. Luar biasa. Oke. Tadi sudah Bu Tina jabarkan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Koci tadi juga menyampaikan bahwa selain apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi anak didiknya yang mengantuk, Koci juga akan melaksanakan rencana aksinya. Nah, bisakah Bu Tina menyampaikan kembali rencana aksi dari Koci itu tadi apa saja dan kapan akan dilaksanakan itu? Iya, nah Koci Bu Pepi itu akan melaksanakan rencana aksi itu sesegera mungkin nih Bu Elin. Jadi setelah melakukan coaching malam ini, berarti besok pada hari Senin itu Bu Pepi langsung melaksanakan rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh Bu Septi, yaitu langsung memanggil anak dibantu dengan wali kelas dan guru BK untuk mengadakan restitusi mungkin di ruang BK atau di ruangan yang memang nyaman untuk dilakukan restitusi terhadap si anak tersebut, yang jelas terjaga juga kerahasiaannya juga tidak ruangan yang mungkin walaupun nyaman tapi tetap harus tertutup karena sifatnya jangan sampai orang lain tahu begitu. Terus kemudian setelah melakukan restitusi, Bu Septi akan segera melaksanakan kegiatan home visit, berkunjung ke keluarga si anak tersebut begitu Bu. Ya, bagus, luar biasa. Rencana aksinya itu kalau saya amati dan saya prediksi itu sudah sesuai dengan prioritas yang terbaik gitu. Jadi memang harus cross check dulu ke anaknya dan juga home visit. Luar biasa ini coach dan coachi, semoga rencana aksi dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan. Amin. Baik, Bu Tina. Iya. Satu lagi nih pertanyaan nih sebelum coaching kita akhiri. Pada proses coaching hari ini kita semua tahu menggunakan alur Tirta ya. Menurut Bu Tina, tahapan apa sih yang perlu dikembangkan dalam proses coaching? Iya. Supaya proses coaching itu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan bisa tercapai. Iya. Kalau tadi sih dari alur Tirta yang tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya, dari situ itu Bu Elin, saya itu merasa bahwa saya itu masih harus mengembangkan kemampuan identifikasi saya, karena saya kalau tadi Bu Septi tidak cerita detail, mungkin identifikasi saya mungkin kurang juga. Identifikasi itu menurut saya agak susah Ibu Elin, karena saya harus punya skill lah menggali informasi dari Bu Septi, kemudian saya juga harus mencari potensi dari Bu Septi sebagai coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di sini tadi saya merasakan coach saya Bu Septi itu dengan saya hanya memancing sedikit, dengan saya hanya memberikan identifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, dan jumlahnya menurut saya tidak terlalu banyak, itu
Bu Septi sudah dengan gamblang bisa menceritakan sehingga kegiatan coachingnya itu berjalan dengan lancar begitu Ibu. Jadi saya memang harus perlu mengembangkan keterampilan diri saya dalam mengidentifikasi gitu. Oke, kalau Bu Tina merasa perlu untuk mengembangkan keterampilan atau skill dalam mengidentifikasi, kayaknya saya jadi kepingin di coaching nih. Bu Gitu ya. Karena saya melihat tadi keterampilannya sudah sangat bagus. Jadi kalau nanti masih perlu ditingkatkan lagi, saya siap deh Bu Tina untuk di coaching. Siap. Kapan lagi ada waktu ya? Iya Bu Elin. Terima siap. kasih nih. Baik. Bu Tina, Bu Septi, Pak Heri ya selaku observer kegiatan coaching kita hari ini tak terasa sudah berakhir dan luar biasa. Kegiatannya sangat menyenangkan dan sangat bermakna buat saya, buat kita semua, bahwa dari coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Tina dan Bu Septi itu menghadirkan sebuah fakta yang bisa dijadikan bahan pembelajaran juga untuk kita sebagai pendidik. Terima kasih atas peran serta semuanya, coach, coachi dan juga observer. Kemudian kita akan berharap untuk bisa bertemu lagi pada kesempatan lain dalam praktek-praktek coaching selanjutnya. Terima kasih luar biasa untuk kita semuanya. Saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Elin, Pak Heri, Terima Bu kasih. Septi.